Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 adalah mahasiswa mata kuliah pengantar bisnis S1 Ekstensi Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara. Dengan dosen pengampu Profesor Dr. Rita F. Dalimunte, SE, MSI. Kami dari kelompok 3 menjelaskan tentang kewirausahaan memulai dan menjalankan bisnis kecil. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Tuti Irawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewirausahaan. Kewirausahaan adalah proses pencarian peluang bisnis dengan berbagai kondisi risiko. Banyak terdapat pengertian-pengertian kewirausahaan menurut para ahli. Di antara menurut Dr. Andes Djoko Untoro, kewirausahaan merupakan suatu keberanian yang dimiliki seseorang dalam melakukan upaya agar kebutuhan hidup dapat terpenuhi dengan menggunakan kemampuan dan potensi yang dimiliki agar bisa memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Dalam melakukan kegiatan kewirausahaan, banyak akan terdapat risiko-risiko yang akan kita hadapi. Di antaranya 1. Kerugian, 2. Kondisi pasar yang tidak stabil, dan 3. Persaingan yang ketat. Dalam kegiatan kewirausahaan memiliki tujuan di antaranya 1. Menumbuhkan jumlah wirausahawan yang berkualitas, 2. Menghasilkan inovasi baru dan memiliki manfaat bagi semua orang, 3. Meningkatkan tingkat kesadaran tentang kewirausahaan yang tangguh, dan yang keempat, menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih besar. Wirausahawan yang sukses dalam menjalankan bisnisnya memiliki serangkaian karakteristik. Berikut karakteristik kewirausahawan yaitu 1. Berani menghadapi risiko, 2. Selalu mencari peluang, 3. Memiliki jiwa kepemimpinan, 4. Memiliki kemampuan personal, 5. Memiliki kemampuan manajerial. Memulai dan menjalankan bisnis kecil. Bisnis kecil merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok yang dimana modal awalnya itu memiliki modal yang kecil atau tidak besar, tetapi memiliki tujuan untuk memperoleh laba dengan jumlah tenaga kerja dan aset yang relatif terbatas. Sebelum memulai bisnis baru, ada pun langkah-langkah yang harus diperhatikan oleh wirausahawan. Yang pertama itu membuat rencana bisnis, yang kedua itu menetapkan tujuan dan sasaran. Jadi, di sini wirausahawan itu menentukan apa sih tujuannya dibuat bisnis ini, bagaimana sih strateginya agar bisnis ini dapat berjalan dengan lancar, sesuai yang diinginkan dan tepat sasaran. Yang ketiga itu peramalan penjualan. Yang keempat itu perencanaan keuangan. Jadi di sini wirausahawan itu membuat secara terperinci berapa sih dana yang diperlukan untuk memulai dan menjalankan bisnis sebelum akhirnya mencetak laba. Berikut penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Risa Yuli Gayadri Sirega. Saya Risa Yuli Gayadri. Saya ingin menjelaskan tentang tren keberhasilan dan kegagalan bisnis baru. Pertama, tren yaitu setiap pelaku usaha harus bisa mengikuti tren bisnis agar bisnis wirausaha tersebut berkembang. Nah, yang kita lihat pada masa sekarang ini, tren bisnis yang banyak digunakan yaitu penggunaan e-commerce seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, dan lain-lainnya. Terdapat beberapa penyebab dari kegagalan bisnis itu. Yang pertama, tidak kompeten dalam manajerial, yaitu setiap pelaku usaha tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola bisnisnya dan tidak memahami tentang prinsip manajemen. Dan lokasi yang kurang memadai. Lokasi yang kurang strategis menentukan berjalannya bisnis tersebut. Jika lokasinya strategis, maka bisnis tersebut berjalan dengan baik. Dan tidak mampunya melakukan transisi bisnis. Seperti yang saya jelaskan pertama tadi, yaitu tentang tren bisnis. Setiap pelaku usaha harus mengikuti perkembangan bisnis yang ada. Tidak dapat mengendalikan keuangan. Keuangan merupakan faktor penting dari sebuah bisnis karena keuangan merupakan faktor internal berjalannya bisnis tersebut. Dan pengetahuan pasar yang kurang memadai. Jadi setiap pelaku usaha harus memahami kondisi pasar yang ada agar bisa bersaing dengan perusahaan yang lain.
sumber daya manusia yang kurang memadai, seperti tenaga kerjanya yang kurang baik dalam mengelola perusahaan tersebut, maka dapat mengacu pada keberhasilan perusahaan itu. Dapat juga faktor penyebab keberhasilan dalam bisnis tersebut. Pertama yaitu kerja keras, dorongan, dan dedikasi. Pelaku wirausaha atau tim dalam berbisnis tersebut harus memiliki kerja keras atau motivasi untuk mencapai target bisnis tersebut. Pemasaran yang efektif yaitu seperti promosi. Jadi setiap pelaku usaha itu harus melakukan promosi untuk mengenalkan produk bisnis tersebut. Dan inovasi dan kreativitas yang tinggi. Kreativitas diperlukan dalam menciptakan sebuah produk. Jadi apabila kreativitasnya semakin meningkat, maka produk tersebut kualitasnya akan semakin meningkat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kepemilikan bisnis non-korporasi dan korporasi. Kepemilikan bisnis non-korporasi terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, usaha perseorangan, yaitu di mana bisnis yang biasanya dijalankan oleh satu orang. Usaha perseorangan ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan yang pertama yaitu kebebasan dalam berbisnis. Artinya, si pemilik usaha tidak memiliki tanggung jawab kepada siapapun kecuali kepada dirinya sendiri. Yang kedua, bisnis ini mudah untuk didirikan. Dan yang ketiga, usaha perseorangan memberikan keringanan pajak bagi setiap usaha yang kemungkinan akan mengalami kerugian di awal kemunculannya. Kemudian, kelemahan dari usaha perseorangan, yang pertama, kewajiban yang tidak terbatas, yaitu di mana si pemilik usaha secara utuh akan bertanggung jawab terhadap utang yang ditimbulkan dari bisnisnya tersebut. Yang kedua, kurangnya kontinuitas. Dan yang ketiga, bergantung pada sumber daya satu orang yang keterbatasan manajerial dan keuntungannya dapat menghambat bisnis tersebut. Kemudian yang kedua, persekutuan. Persekutuan yaitu bisnis yang biasanya didirikan oleh dua orang atau lebih dengan mengelola perusahaan dan mengemban tanggung jawab keuangan atas seluruh utang. Kelebihan dari persekutuan yang pertama, besarnya kemampuan untuk bertumbuh dan menambah talenta yang baru dengan dana yang baru pula. Yang kedua, dapat dibentuk hanya dengan memenuhi beberapa syarat hukum, tetapi bisa juga mengikat secara hukum. Dan yang ketiga, para sekutu dikenai pajak individu. Kelemahan dari persekutuan yaitu kewajiban yang tidak terbatas, yaitu setiap sekutu ikut menanggung seluruh utang yang dibebankan dari bisnisnya tersebut. Dan yang kedua, tidak memiliki potensi kontinuitas. Kemudian yang ketiga, koperasi. Koperasi yaitu usaha yang bentuk kepemilikannya merupakan gabungan antara usaha perseorangan dan usaha persekutuan untuk bekerja sama demi kepentingan bersama pula. Koperasi memberikan kekuatan produksi yang lebih besar, kekuatan pemasaran yang lebih besar, atau keduanya bagi semua anggotanya. Kemudian, korporasi. Korporasi yaitu bisnis yang secara hukum dianggap sebagai entitas yang terpisah dari pemilik dan bertanggung jawab atas utangnya sendiri, yang dimana kewajiban pemilik hanya sebatas pada investasi yang ditanamkan. Kelebihan dari korporasi, yang pertama, kewajiban terbatas, yaitu dimana tanggung jawab investor hanya sebatas investasi pribadi dalam korporasi tersebut. Yang kedua, kontinuitas, dimana secara teori korporasi bisa berdiri hingga batas waktu yang tidak terbatas. Selain kepemilikan saham bisa dijual atau diberikan kepada ahli waris, sehingga sebagian korporasi memperoleh manfaat dari kontinuitas yang diberikan. Kemudian yang ketiga, korporasi itu sebagai menghimpun dana, di mana dengan menjual saham, korporasi akan dapat menambah jumlah investor dan jumlah dana yang tersedia. Kelemahan dari korporasi yaitu penawaran tender. Penawaran yang untuk membeli saham dibuat oleh calon pembeli kepada pemilik saham perusahaan dapat diambil alih, yang dimana ini bertentangan dengan keinginan para manajernya. Kelemahan yang kedua yaitu biaya pendirian yang tinggi. Kemudian jenis-jenis korporasi. Korporasi terdiri dari 6 jenis. Yang pertama, korporasi tertutup. Ciri khasnya, saham ini dimiliki oleh segelintir orang. Dan yang kedua, dikenai pajak korporasi.
Yang kedua, korporasi terbuka, ciri khasnya saham dimiliki oleh pajak investor, dan yang kedua dikenai pajak korporasi. Yang ketiga, subchapter S corporation, ciri khasnya dikelola seperti koperasi tertutup, kemudian dikenai peraturan tambahan, dan yang ketiga dikenai pajak persekutuan. Yang keempat, limited liability corporation, ciri khasnya dikelola seperti korporasi publik atau terbuka, kemudian dikenai peraturan tambahan, dan yang ketiga dikenai pajak persekutuan. Yang kelima, korporasi profesional, ciri khasnya dikenai pajak persekutuan. Yang kedua, kewajiban bisnis terbatas, dan yang ketiga, kewajiban profesional tidak terbatas. Yang keenam, korporasi multinasional, ciri khasnya melintasi batas negara, kemudian dikenai peraturan berbagai negara. Mengelola korporasi harus dikelola oleh orang-orang yang memahami prinsip tata kelola keuangan, yaitu peran pemegang saham, direktur, dan manajer lain dalam pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pemegang saham atau stakeholder adalah pemilik suatu korporasi, di mana investor yang membeli kegiatan kepemilikan perusahaan dalam bentuk saham. Yang kedua, dewan direksi, yaitu badan yang bertanggung jawab atas suatu korporasi. Dan yang ketiga, pejabat korporasi, yaitu tim manajemen puncak dari suatu korporasi, di mana tim ini diketuai oleh pejabat eksekutif utama yang bertanggung jawab atas keseluruhan kinerja perusahaan. Permasalahan khusus yang terjadi dalam kepemilikan korporasi itu terdiri dari 5 jenis. Yang pertama, usaha patungan dan aliansi strategis, yaitu di mana dua organisasi atau lebih saling bekerja sama dalam suatu proyek untuk mendapatkan keuntungan bersama juga. Dan yang kedua, skema kepemilikan saham karyawan, yaitu di mana skema korporasi yang memegang sahamnya sendiri dalam bentuk dana perwalian bagi para karyawannya yang secara perlahan memperoleh kepemilikan saham dan perusahaan yang baru. Yang ketiga, kepemilikan lembaga, yaitu di mana investor individu tidak memiliki cukup saham untuk mempengaruhi manajer korporasi. Yang keempat, merger dan akuisisi, yaitu terjadi ketika dua perusahaan bergabung membentuk satu perusahaan baru. Melalui akuisisi, salah satu perusahaan akan membeli perusahaan yang lain. Dan yang kelima, divestiture dan spin-off, yaitu strategi di mana perusahaan memutuskan untuk menjual sebagian operasi bisnisnya yang memisahkannya menjadi satu perusahaan baru dan independen, misalnya untuk lebih berfokus pada bisnis inti dan menjual bisnis yang tidak terkait. Ketika suatu perusahaan menjual sebagian bisnisnya dan meningkatkan modal strateginya, ini disebut dengan spin-off.